Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini akan banyak berbagi tentang dunia pengelasan. Kali ini kita akan membahas tentang mesin las gas metal arc welding atau yang sering juga diistilahkan dengan trafolas gas metal arc welding. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, sobat kreatif sekalian, ini adalah sebuah trafolas GMAW atau mesin las GMAW merek Red Bull tipe MIG 200. Berdasarkan spesifikasi dari pabrikan, bahwasanya tipe ini mampu mengeluarkan arus sampai dengan maksimal 200 ampere. Kemudian dengan tegangan input 1 pas, artinya memiliki besar tegangan 220 volt. Mesin ini tergolong simple dengan posisi wire root tergabung pada mesin dan memiliki berat bobot sekitar lebih kurang 15 kg. Artinya mesin ini mudah untuk dibawa ke lapangan apabila ada pekerjaan di luar bengkel atau ruangan. Selanjutnya, sobat kreatif sekalian, yang juga harus perlu diperhatikan adalah tentang memahami spesifikasi dari mesin ataupun alat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memudahkan kita dalam pengoperasian mesin tersebut dan juga mencegah terjadinya kesalahan penggunaan ataupun kerusakan lainnya pada mesin tersebut. Berikut adalah bagian-bagian pada mesin las GMAW. Yang pertama adalah kabel arus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mesin las ini adalah tipe 1 pas, artinya menggunakan tegangan input sebesar 220 volt. Nah, pada saat akan mengoperasikan, kita tinggal menghubungkan ke terminal 2 lubang seperti ini sebelum kita mengoperasikan mesin tersebut. Pada model mesin ini terdapat saklar pada bagian belakang mesin yang berbentuk seperti MCB pada umumnya. Fungsinya sama seperti MCB. Apabila terjadi trouble ataupun kelebihan arus dan beban atau juga konsleting pada bagian kelistrikan dan sejenisnya, saklar ini akan kembali kepada posisi off, sehingga menjadi pengaman pada mesin tersebut dan dapat mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan pada mesin tersebut. Kemudian sebagaimana layaknya mesin las, tentunya trafo jenis ini juga memiliki fan yang berfungsi sebagai pendingin saat mesin ini beroperasi. Mesin ini juga dilengkapi dengan arde atau pentanahan yang berfungsi menetralkan arus atau tegangan. Cara mengaplikasikannya adalah dengan menghubungkan kabel pada baut dan menancapkan ke tanah. Berikutnya adalah pipa tempat masuknya gas inner yang masuk melalui selang, melalui regulator yang bersumber dari tabung gas pelindung. Kemudian berikutnya adalah berbagai macam tombol pengaturan yang ada pada bagian depan dari trafolas ini. Yang pertama adalah tombol pengaturan voltase. Selanjutnya adalah tombol pengaturan arus pengelasan. Kemudian tombol pengaturan induktansi.
Dan tombol merah ini adalah tombol untuk tes wire root, sehingga dapat diketahui wire root dapat berfungsi keluar melalui welding gun dengan baik. Jadi, seorang welder harus tahu bagaimana mengoperasikan berbagai tombol yang ada pada trapo pengelasan. Berikutnya adalah komponen welding gun. Ini seperangkat dengan memiliki berbagai komponen di dalamnya. Ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Yang berikutnya adalah komponen kabel dan klem massa. Nah, ini standar yang dijepitkan pada base metal atau material pengelasan. Komponen selanjutnya adalah wire rod. Untuk membuka pengikat wire rod ini adalah searah jarum jam. Jadi kebalikan dari mur pada umumnya, ya ini membuka berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk membuka dan memasang komponen wire rod ini sangat mudah. Jadi hanya cukup membuka pada bagian pengikatnya saja. Adapun spesifikasi dari elektroda wire rod ini, kebetulan di sini adalah AWS ER70S6 dengan ukuran diameter 0,8 mm. Elektroda jenis ini lazimnya digunakan untuk pengelasan pada baja karbon. Dalam pemasangan, pasanglah secara berhati-hati, kemudian pastikan ulir ini dipasang perlahan-lahan, jadi tidak ada yang berat sehingga tidak membuat ulirnya menjadi rusak. Untuk selanjutnya, kebetulan pada mesin jenis ini diberikan semacam tuas pengangkat sehingga memudahkan untuk kita memindahkan mesin ini ataupun mengangkatnya. Karena kebetulan bobot dari mesin ini juga hanya sekitar 15 kg. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tombol ini ataupun tuas ini untuk memindahkannya. Komponen berikutnya adalah komponen wire feeder. Ini kebetulan diletakkan pada bagian dalam dari mesin. Kita buka menggunakan semacam tuas ataupun handle. Nah, pada bagian dalam ini kita bisa langsung melihat adanya komponen dari wire feeder dan perangkat-perangkatnya. Di dalam ini juga terdapat berbagai kabel yang terhubung ke panel dan juga tombol pada bagian depan dari mesin las ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat, bagian dari komponen wire feeder ini sangat komplit. Bagian atas ada terdapat tuas untuk mengatur tekanan dari roda. Bisa kita buka dengan menggesernya ke arah kiri. Nah, ini nampak menjadi terbuka pada bagian roda penekan. Selanjutnya kita akan coba membuka penjepit roda penggerak. Kita buka sebagaimana lazimnya ulir, ini ada berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, setelah baut penjepit ini kita buka, kita dapat melihat adanya roda penggerak pada bagian dalam. Kita akan coba keluarkan. Nah, apabila kita perhatikan, di sini terdapat semacam jalur ataupun parit yang kecil. Ada dua macam. Nah, di sini satu bagian sedikit lebih besar dan satu bagian sedikit lebih kecil. Kalau kita perhatikan, di sini ada terdapat angka ataupun tulisan 0,8. Jadi ini adalah ukuran dari jalur wire root yang melewatinya, ya ini 0,8 mm. Kemudian pada sisi sebelahnya ini adalah 1,0 mm. Artinya mesin ini ataupun wire feeder ini dapat juga digunakan untuk wire root dengan ukuran 1,0 mm. Perlu diperhatikan pada saat pemasangan, di sini terdapat semacam bantalan yang sedikit tinggi ataupun pasak. Nah, kita pastikan pas memasangnya. Setelah tepat, baru kita
kuatkan dengan menggunakan baut pengikat roda penggerak secara perlahan, dan cukup sekedar kuat aja, jangan terlalu kuat. Ya, akan menyebabkan nanti dol pada ulirnya. Kemudian kita pasang pada bagian atas, pasang penjepitnya juga ataupun baut pengatur tekanan roda. Selanjutnya kita pastikan komponen wire feeder ini terpasang dengan sempurna. Terakhir kita pastikan komponen wire feeder ini tertutup dengan rapat agar tidak masuk benda-benda asing ataupun debu dan juga kotoran lainnya. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Semoga dengan penjelasan kami tadi dapat lebih mengenal lagi tentang trafo las GMAW. Nantikan video-video berikutnya tentang komponen lainnya pada las GMAW. Salam welder dan salam kreatif selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.